Saudara, kemarin kita sudah membaca bagaimana akhirnya Daud mempersiapkan pembangunan bait Allah, semua bahan-bahan kayu, tembaga, besi, emas, perak untuk membangun bait Allah. Daud mempersiapkan anaknya Salomo untuk melakukan visi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya, kita pun juga harus mempersiapkan anak-anak kita untuk melakukan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya. Sekalipun Daud tidak diizinkan untuk membangun, tapi Salomo dipakai Tuhan untuk membangun dan Daud mempersiapkan dia, saudara, ya. Kita lanjut sekarang 1 Tawarik pasal 23, orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnyalah Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Ya, ini orang-orang Lewi, saudara, ya. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji penyembah Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Jadi luar biasa sekali, saudara, ya. Di akhir hidupnya Daud, dia bahkan menyelesaikan semua hal itu dengan luar biasa. Ya, kita semua rindu tentunya, ya, ketika satu saat sebelum kita mati kita sudah memberi, ya, memberi tongkat estafet, mengatur semua pekerjaan Tuhan itu dengan luar biasa. Sebelum Daud mati, dia sudah panggil semua orang Lewi, dia memberi tugas kepada mereka, dia bahkan mengatur orang-orang yang akan menari-nari bagi Tuhan, ya, dia atur semua sedemikian rupa. Jadi meskipun Daud tidak bisa membangun bait Allah, dia bisa membuat berbagai persiapan. Dia juga menerima tugas itu dengan serius. Dia tidak hanya mengumpulkan dana, bahan-bahan untuk pembangunan rumah Allah tersebut, tetapi dia juga merencanakan. Bahkan untuk administrasi, penyelenggara, dia menyusun semuanya, saudara. Ya, bagaimana nanti kebaktian dijalankan, orang Lewi yang menyanyi dan lain sebagainya, ya. Dan kita melihat, saudara, ya, ketika kita membaca ulang tentang persiapan pembangunan bait Allah dari kitab Tawarik ini, ya, jadi, ya, setelah kita lihat nanti setelah dihancurkan oleh para pasukan yang menyerbu dan informasi berbagai prosedurnya tidak terhingga berharganya bagi mereka. Jadi 5 pasal berikutnya itu menunjukkan bahwa organisasi itu sangat diperlukan untuk menghasilkan kebaktian dan juga semuanya yang, ya, lancar, saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa, ya, Tuhan itu sudah mempersiapkan Daud untuk mengatur semuanya, bahkan administrasi di dalam, ya, rumah Tuhan nanti sudah diatur oleh Daud. Ya, bahkan dikatakan di sana, saudara, Daud menghitung jumlah orang Lewi, ya. Dia melakukan sensus, ya, untuk menghitung berapa orang Lewi yang masih ada, saudara. Dihitung satu demi satu. Ya, dan mengapa sensus ini harus dilakukan dan bisa diterima, sementara sensus yang kemarin Daud lakukan itu tidak dapat diterima, bahkan mendatangkan malapetaka. Karena sensus ini hanya menghitung orang-orang Lewi, orang-orang yang dipisahkan untuk melayani Allah, dipakai untuk mengatur pekerjaan dalam bait Allah. Dan sensus ini tidak didasarkan pada kesombongan, ya, tetapi justru sebaliknya demi satu kepentingan, yaitu untuk pembangunan rumah Tuhan dan untuk berjalannya ibadah dalam rumah Tuhan. Sehingga Daud menghitung jumlah orang-orang Lewi, lalu dibagi tugas, yang ini penjaga pintu, yang ini bermain musik, yang ini, dan luar biasa, saudara, Daud mengorganisir semuanya, ya. Ayat 7, termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Setam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Hesiel dan Haran, 3 orang.
3 orang ya. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yus dan Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang ya. Yahat ialah kepala dan sisa orang kedua, tetapi Yeus dan Beria tidak mempunyai banyak anak. Mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Kehat dan Amran, Yisar, Hibron dan Useil. 4 orang anak-anak Amran ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang Maha Kudus, ya dia dan keturunannya sampai selama-lamanya untuk membakar korban di hadapan Tuhan dan melayani dia, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa abdi Allah itu digolongkan pada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gerson dan Eliezer. Anak Gerson ialah Sebuel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rehabia, seorang kepala. Eliezer itu tidak mempunyai anak lain, tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak Yisar ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria, anak-anak kedua Yesiel, anak yang ketiga, dan Yekamean, anak yang keempat. Anak-anak Usiel ialah Mika dan kepala, dan Yisya anak-anak ya. Jadi kita melihat di sini banyak nama-nama ya, anak-anak saudara dari orang-orang Lewi yang ditunjuk ya, dan di situ dikatakan satu-satunya hal yang dinyatakan ya di sini tentang Musa adalah bahwa ia adalah abdi Allah. Saya dikatakan demikian juga dengan anak-anak Musa abdi Allah. Ya, ini sungguh satu gambaran yang hebat mengenai seseorang ketika dia dicatat ya, sejarah mencatat bahwa Musa itu adalah abdi Allah, saudara ya. Kita lanjut ya, ayat 22. Ketika Eliezer mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Muisi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot, 3 orang. Ya, itulah Bani Lewi dan puak mereka. Kepala-kepala puak mereka pada waktu mereka dicatat seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang, dan umur 20 tahun atau lebih. Merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas pangganan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya ayat 30, selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang dan pada waktu mereka mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru dan hari-hari raya menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Jadi kita lihat di sini para imam dan orang Lewi itu saudara memiliki tugas yang berbeda-beda ya, di dalam dan di sekitar bait Allah. Itu semua diatur oleh Daud. Para imam diberi kuasa untuk mengadakan persembahan kurban. Orang-orang Lewi dipisahkan untuk menolong para imam karena yang boleh melayani di bait Allah itu orang Lewi ya. Mereka juga melakukan pekerjaan sebagai tua-tua, ya, diaken, penjaga, asisten, pemain musik, ya, dan juga penyanyi, ya, baik imam maupun orang Lewi semua berasal dari suku Lewi. Tetapi para imam juga harus berasal dari keturunan Harun, imam besar pertama Israel, ya. Ya, para imam dan orang Lewi disokong oleh persepuluhan, ya, daripada orang Israel dan pendapatan dari kota-kota tertentu.
ya untuk kehidupan mereka. Para imam itu tidak boleh bekerja, karena itu mereka hidup dari perpuluhan, persembahan daripada 11 suku Israel. Karena orang Lewi tidak mendapat bagian tanah, mereka bekerja melayani Tuhan, fokus melayani Tuhan. Kehidupan mereka didukung oleh persembahan dari suku-suku yang lain. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu, hidup mereka itu didukung oleh jemaat atau umat Tuhan yang memberi persembahan, saudara ya. Dan dikatakan di sana ya, semua dikerahkan demikian ya, dan mereka itu harus, ayat 32, mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Jadi memang ada orang-orang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Mereka tidak boleh bekerja sekuler, mereka harus melayani Tuhan saja, menyelenggarakan ibadah, memberi makan umat Tuhan yaitu firman Tuhan, dan mereka hidup dari persembahan orang-orang suku-suku lainnya. Ya saudara, kita melihat di sini bahwa semua kita itu ada bagiannya masing-masing. Ya ketika kita dipanggil dalam pelayanan, mungkin kita tidak bisa khotbah, kita tidak bisa nyanyi, kita nggak bisa main musik, maka ya kita bagiannya berarti memberi persembahan untuk menghidupi atau untuk kelancaran semuanya. Selalu ada saja cara untuk kita melayani Tuhan. Tetapi mari melayani Tuhan saudara ya, kita dipanggil semua untuk melayani Tuhan. Buat apa kita hidup di dunia ini ya, waktu-waktu yang singkat yang kita punya, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ya kalau kita mati, Tuhan tidak tanya berapa hartamu, berapa rumahmu, tapi Tuhan tanya apa yang sudah engkau perbuat ya bagiku selama engkau ada di dunia. Sudahkah kita melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan untuk memperbesar kerajaannya? Biarlah hari ini kita semua merenung apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan, agar hidup kita boleh senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, Engkau boleh berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala hal. Bagian kami adalah membalas cinta kasih Tuhan yang memang tidak mungkin akan bisa kami balas dengan apapun juga. Namun kami mau berusaha memberi hidup kami, memberi talenta kami untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Pakai kami di bidang kami masing-masing. Taruh hati kepada kami untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang saat dalam persoalan beban yang berat, dalam persoalan kehidupan, biar pemulihan demi pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Yang sedang ada dalam masalah keuangan, kesulitan ekonomi, terlilit hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika kami sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menjawab. Yang terbaring sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa apapun sakit penyakit kami dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Berdoa juga Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, suami yang belum bertobat dipulihkan, istri yang belum bertobat dipulihkan, anak-anak yang belum bertobat dipulihkan, agar keluarga besar kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Karena itu Bapa, kami membuka hati dan hidup kami hari ini Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.